Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hidayatul Mauna, biasa dipanggil Una. Saya dengan NIM H1D023009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai project yang saya buat. Nah, untuk ketentuan dari project ini itu kan sudah dibagi ya untuk temanya. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah tema sistem inventaris dan peminjaman barang. Nah, untuk yang di sini gunakan itu ada CI3, ada Laragon, ada VS Code. Nah, untuk yang di PHP admin mungkin saya nggak pakai, tapi saya pakai di SQL yang merupakan bawaan dari Laragonnya. Nah, untuk di bagian yang pertama di sini ada database yang saya namai dengan inventaris_db, yang isinya itu ada tabel barang. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sini ada detail underscore peminjaman, ada kategori, ada peminjaman, ada users. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ke bagian pemrogramannya. Nah, untuk di bagian pemrogramannya di sini kan menggunakan CI3. Nah, di CI3 itu sebenarnya sudah ada beberapa template ya yang diberikan. Nah, untuk yang pertama di sini itu ada application. Nah, di application ini yang perlu kita perhatikan di bagian config-nya. Nah, di bagian config ini ada apa saja sih yang perlu diperhatikan. Nah, untuk project saya kali ini itu ada helper yang perlu diperhatikan ya. Ada libraries juga. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja karena dengan keterbatasan waktu dan lain-lain, dan biasanya kan kalau menjelaskan secara panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, itu biasanya malas buat nontonnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada config yang perlu diperhatikan yaitu ada di bagian sini. Ini menyesuaikan dengan nama foldernya project kita aja. Kemudian ada database itu di bagian ini aja yang perlu diperhatikan. Ada hostname, username, password, database, dan DB driver. Nah, di sini menyesuaikan dengan yang punya user atau yang sudah user buat sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu ada routers. Nah, di routersnya ini itu yang perlu diperhatikan di bagian ini. Menyesuaikan dengan apa yang memang dibutuhkan untuk project yang dimiliki saja. Untuk yang selanjutnya di sini ada controller. Di bagian controller itu di sini saya ada out.php, barang.php, dashboard.php, kategori.php, laporan.php, sama peminjaman.php. Nah, kenapa demikian? Karena di sini itu saling berkaitan ya. Untuk out.php ini kan berisikan sebuah login yang ada username sama passwordnya. Untuk barang juga nanti digunakan buat dari user mungkin memberikan sebuah data yang dimasukkan. Nah, kemudian dashboard ada kategori laporan sama peminjaman, itu konsepnya sama seperti barang ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada models. Nah, di bagian models itu ada barang_model.php, ada kategori _model.php, peminjaman _model.php, sama user_model.php. Nah, untuk barang_model ini berkaitan sama barang yang sebelumnya dibuat di application. Nah, untuk yang bagian kategori peminjaman juga sama, itu menyesuaikan dengan yang di controllers yang berada di application. Kemudian yang user itu menyesuaikan dengan yang di outnya controllers di application. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada views. Di bagian views ada out ini berisikan dengan login, ada barang yang berisikan indeks sama formnya, kategori juga sama, laporan dan peminjaman juga sama sifatnya seperti di kategori dan barang. Nah, di sini untuk bootstrap atau template yang untuk memperindah dari tampilan websitenya itu berada di views. Kalau yang di bagian model sama controller ini berkaitan dengan data-data yang nantinya akan dimasukkan, yang berkaitan sama database, yang berkaitan sama website, itu berada di situ. Nah, kemudian di sini ada indeks. Nah, di bagian indeks ini juga cukup penting ya, yang perlu diperhatikan juga. Kemudian ada di sini ada bagian ini juga perlu diperhatikan, harus sesuai dengan ketentuannya.
Oke, kita akan lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu ada login sistem. Nah, ini tuh tampilan dari websitenya. Nah, di sini kita bisa masukkan username sama passwordnya. Nah, kemudian kita bisa langsung login aja. Nah, di sini ada tampilan dari dashboardnya. Langsung masuk ke kelola kategori. Nah, di kelola kategori ini kita bisa masukkan kategori yang akan kita buat. Misal di sini kita masukkan tempat. Nah, sudah masuk ya. Nah, kalau mau hapus tinggal hapus saja. Di sini kayak gini. Nah, oke, kita langsung ke kelola barang. Nah, di sini kita semisal mau menambahkan barang nih. Misal buku lagi aja deh, yang memang cukup banyak, kan hanya contoh saja gitu ya. Nah, di sini misal ya, 6, dan untuk kategorinya kita pilih alat tulis. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan masuk. Untuk yang hapus juga nantinya sama. Buat yang peminjaman barang, untuk peminjaman barang kita bisa langsung tambahkan aja. Misal di sini inputnya tadi buku, nih. Kemudian jumlahnya misal 2. Kemudian kita langsung masukkan tanggalnya aja dan simpan. Nah, sudah masuk. Di sini juga sudah tersimpan, nantinya akan tersimpan ke database juga. Nah, untuk di laporan peminjaman di sini ada keterangannya. Nah, ketika di sini itu ada tanggal kembali gimana? Nah, di sini semisal mau mengembalikan. Nah, ketika mengembalikan ini nanti akan masuk ke laporan peminjaman barang. Nah, di sini sudah ada keterangan statusnya, yaitu ada keterangan dikembalikan. Nah, ini bentuk dari sebuah websitenya. Kemudian kalau misalkan kita mau keluar, bisa langsung logout aja. Nah, kembali ke halaman utama. Nah, kemudian akan kembali ke halaman utama. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.